Badan Kerjasama Antarparlemen atau BKSAP DPR RI mengutuk keras rencana terbaru aneksasi Israel atas 30% wilayah tepi barat dan lembah Yordania milik Palestina. Anggota Komisi 8 DPR RI mendorong adanya sentralisasi data kemiskinan yang valid di tiap daerah oleh Kementerian Sosial, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan yang tepat guna pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendesak pemerintah mengelola anggaran penanganan pandemi virus corona secara transparan dan sesuai peruntukan. Anggaran tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat Indonesia, khususnya untuk menangani pandemi virus corona dan menjaga stabilitas ekonomi. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran langsung Suara Parlemen Pagi, edisi Jumat 3 Juli 2020 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti biasa hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota parlemen DPR RI pastinya. Dan pemirsa masih membahas mengenai pandemi virus corona atau COVID-19 ini sekarang jika kita ingin bepergian keluar kota ini ada surat yang harus secara resmi dikeluarkan dan juga menjadi syarat untuk bisa berpergian keluar kota, yaitu surat bahwa kita bebas dari COVID-19 dan salah satunya caranya adalah dengan membuktikan dengan melampirkan surat dari rapid test itu sendiri. Nah, pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai mahalnya rapid test di Indonesia dan apakah ini bisa menjadi lahan bisnis yang baru, bagaimana perkembangannya kita akan bahas pemirsa, tapi tahan dulu, ini akan kita bahas di akhir segmen. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu 3 berita utama yang terbit pada hari ini. Berita yang pertama datang dari BKSAP DPR RI kecam rencana aneksasi Israel atas Palestina. Badan Kerjasama Antarparlemen atau BKSAP DPR RI mengutuk keras rencana terbaru aneksasi Israel atas 30% wilayah tepi barat dan lembah Yordania milik Palestina. Pernyataan sikap ini dikeluarkan bertepatan dengan peringatan Hari Parlemen Internasional. Berikut laporan selengkapnya. Badan Kerjasama Antarparlemen atau BKSAP DPR RI mengutuk keras rencana terbaru aneksasi Israel atas 30% wilayah tepi barat dan lembah Yordania milik Palestina. Pernyataan sikap ini dikeluarkan bertepatan dengan peringatan Hari Parlemen Internasional. Dalam konferensi pers yang digelar di ruang media center DPR RI, Ketua BKSAP DPR RI, Fadlizon menyatakan, tindakan tersebut tidak dapat diterima dari aspek manapun, khususnya norma dan hukum internasional. Aneksasi ini menurut Fadli, dimulai setelah diluncurkannya proposal Deal of Century antara Trump dan Netanyahu pada Januari lalu tanpa melibatkan perwakilan Palestina. Sambutan yang sangat baik dari berbagai negara. Tadi menurut update terakhir ditandatangani 215 anggota parlemen dari seluruh dunia dan terus kita kejar. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera meminta agar seluruh anggota DPR RI turut menandatangani joint statement yang berisi penolakan aneksasi Palestina tersebut. Ia pun meminta agar pemerintah menyiapkan anggaran serta badan khusus. Bukan cuma di bawah multilateral, urusan saya ada satu unit kerja khusus. Karena ini amanat konstitusi, ini amanat dari kampanye Pak Jokowi. Saya ingin memberikan 2 jempol buat Pak Jokowi. Kalau sudah real jelas, ada anggaran, ada institusinya, sehingga kerja Indonesia untuk memerdekakan Palestina menjadi lebih konkret. Alda dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Ini nggak dapat nih. Nggak, Bu, udah. Panjangan. Spek apapun, khususnya norma dan hukum internasional. Aneksasi ini menurut Fadlizon dimulai setelah diluncurkannya proposal Deal of the Century antara Trump dan Netanyahu pada Januari lalu tanpa melibatkan perwakilan Palestina. Saat ini pernyataan menentang aneksasi tersebut telah mendapat dukungan lebih dari 200 anggota parlemen dari berbagai negara. Wakil Ketua BKSAP DPR RI
Mardani Alisera meminta agar seluruh anggota DPR turut menandatangani joint statement yang berisi penolakan aneksasi Palestina tersebut. Ia pun meminta agar pemerintah menyiapkan anggaran serta badan khusus untuk menangani konflik antar Palestina dan Israel, mengingat kemerdekaan bangsa merupakan amanat dalam konstitusi. Pemirsa, kita beralih kepada berita yang kedua, perlunya sentralisasi data kemiskinan. Anggota Komisi 8 DPR RI mendorong adanya sentralisasi data kemiskinan yang valid di tiap daerah oleh Kementerian Sosial, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan yang tepat guna pada masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Berikut kita simak laporan selengkapnya, pemirsa. Anggota Komisi 8 DPR RI mendorong adanya sentralisasi data kemiskinan yang valid di tiap daerah oleh Kementerian Sosial, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan yang tepat guna pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ditemui saat rapat kerja dengan pemerintah di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Ahmad meminta seluruh kepala daerah berkomitmen melakukan pencatatan data masyarakat miskin secara tepat dan merata. Nantinya data kemiskinan terbaru dari Kementerian Sosial menjadi acuan kementerian lain untuk melaksanakan program-program kerja. Muara data itu ke Kemensos, yang melaksanakan program karena tupoksinya adalah Kemensos. Jadi dalam ini memang muara semuanya nanti ke Kemensos, tapi dengan catatan satu ID, satu identitas. Jadi kita harapkan nanti satu pintu, jadi one entry semuanya. Bantuan-bantuan itu kita harapkan nanti satu pintu semuanya, sehingga nanti tidak tumpang tindih. Anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher mendorong proses pengumpulan data oleh pemerintah daerah dilakukan secara berkala sehingga mendapatkan data yang terbaru dan valid. Selain itu, pemerintah daerah disarankan turun langsung ke lapangan sehingga masyarakat di daerah pelosok dan mengalami kesulitan akses tidak terlewat dalam pendataan masyarakat miskin. Memang input data dari bawah selalu bervariasi, bahkan evaluasinya tidak sama waktunya. Ada yang sampai 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, kita mendorong supaya data itu dilakukan dalam waktu yang singkat, paling tidak 1 bulan 1 kali terupdate data. Ferdian dan Kristio, TVRI Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ahmad meminta seluruh kepala daerah berkomitmen dalam melakukan pencatatan data masyarakat miskin secara tepat dan merata. Nantinya data kemiskinan terbaru dari Kementerian Sosial menjadi acuan kementerian lain untuk melaksanakan program-program kerja. Anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher mendorong proses pengumpulan data oleh pemerintah daerah dilakukan secara berkala sehingga mendapatkan data yang terbarui dan valid. Selain itu, pemerintah daerah disarankan turun langsung ke lapangan sehingga masyarakat di daerah dan pelosok yang mengalami kesulitan akses tidak terlewat dalam pendataan masyarakat miskin. Pemirsa, kita beralih kepada berita yang selanjutnya datang dari Ketua DPR RI meminta anggaran penanganan COVID dikelola secara transparan. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah mengelola anggaran penanganan pandemi virus corona atau COVID-19 secara transparan dan sesuai dengan peruntukan anggaran tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat Indonesia, khususnya untuk menangani pandemi COVID-19 dan juga menjaga stabilitas ekonomi. Berikut kita simak laporan selengkapnya. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendesak pemerintah mengelola anggaran penanganan pandemi virus corona secara transparan dan sesuai peruntukan. Anggaran tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat Indonesia, khususnya untuk menangani pandemi virus corona dan menjaga stabilitas ekonomi. Dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pimpinan BPKRI di Gedung Nusantara IV DPR RI Jakarta, Puan Maharani menegaskan butuh langkah cepat dan terukur dalam menangani pandemi COVID-19 dengan tetap mengedepankan unsur kehati-hatian dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara. Perlu langkah-langkah cepat namun terukur. Karena itu, DPR meminta BPKRI memitigasi penggunaan dana penanganan COVID-19 dan dampaknya agar transparan dan akuntabel dan digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Ketua DPR RI Puan Maharani menambahkan pandemi COVID-19 telah menimbulkan ancaman nyata, baik ancaman sosial ekonomi dan sistem keuangan negara. Kondisi ini menjadi tantangan bagi BPKRI untuk memastikan agar audit penggunaan APBN sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19.
Saat ini pemerintah fokus dengan pemulihan ekonomi untuk menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional dan percepatan pemulihan COVID-19 dengan sumber pendanaan menggunakan APBN. Hal ini menjadi tantangan bagi BPK RI untuk memastikan agar penggunaan APBN ini sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi. Fajar dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Hal tersebut disampaikan Puan dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pimpinan BPK RI di Gedung Nusantara 4, Senayan, Jakarta. Puan menegaskan butuh langkah cepat dan terukur dalam menangani pandemi COVID-19 dengan tetap mengedepankan unsur kehati-hatian dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara. Puan menambahkan pandemi COVID-19 telah menimbulkan ancaman nyata baik ancaman sosial ekonomi dan sistem keuangan negara. Kondisi ini menjadi tantangan bagi BPK RI untuk memastikan agar audit penggunaan APBN sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Semoga audiensi ini pemirsa nantinya dapat berdampak baik bagi penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia pastinya. Pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi dan membahas mengenai headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi bersama saya Ayu Rahmawati. Dan pada segmen kali ini kita akan membacakan mengenai headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Ada 2 surat kabar, ini yang pertama datang dari Harian Kompas. Ini dapat dilihat mengenai pemusnahan barang bukti narkoba yang dilakukan oleh Polri, pemirsa. Selengkapnya nanti kita akan bahas di headline surat kabar. Berita pertama datang dari Harian Kompas mengenai pemusnahan barang bukti narkoba. Barang bukti berupa 1,2 ton sabu, 35.000 pil ekstasi, dan 410 kg ganja akan dimusnahkan di markas Polda Metro Jaya. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan kasus yang melibatkan jaringan peredaran narkoba dari Iran, Pakistan, dan juga Cina pada Mei hingga Juni 2020 oleh Satuan Tugas Khusus Polri. Ini kita juga harus mengapresiasi akhirnya gembong narkoba dari berbagai negara ini bisa dibekuk, dan kita berharap semoga hal-hal seperti ini nantinya akan terus menjadi pengawasan yang ketat. Dan pemirsa, kita beralih kepada berita kedua datang dari Harian Tempo. PSBB diperpanjang karena kesadaran cuci tangan masih rendah. Jika masyarakat tertib mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, resiko penularan diyakini bisa mendekati 0. Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan angka reproduksi virus corona di Jakarta belum stabil. Karena itu langkah pemerintah untuk memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi di ibu kota sudah tepat. Ya, ini juga meskipun pemirsa sekarang kita sudah memasuki masa PSBB transisi, bagaimanapun kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah agar penularan dari virus corona ini bisa ditekan dan juga tadi sempat dibilang untuk memenuhi atau mendekati angka 0. Pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi dan membahas mengenai tajuk hari ini mengenai mahalnya rapid test. Apakah ini akan menjadi lahan bisnis baru? Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Virus corona menjadi perbincangan dunia.
Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Ya mirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi bersama saya Ayu Rahmawati. Dan pada segmen kali ini kita akan membahas tajuk mengenai mahalnya rapid test. Apakah ini akan menjadi lahan bisnis yang baru? Pemerintah mewajibkan rapid test untuk melakukan deteksi awal terhadap masyarakat yang hendak bepergian. Namun sayangnya ini tidak gratis dan cukup mahal harganya. Mulai dari Rp350.000 hingga Rp500.000. Itu pun hanya bisa digunakan selama 3 hari saja. Setelah itu akan dilangsungkan tes ulang dengan biaya yang juga relatif sama. Pemirsa, nanti kita akan bahas mengenai tajuk hari ini bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Intan Fauzi, anggota Komisi 9 DPR RI. Tapi sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu tajuk berikut ini. Lahan bisnis baru bernama Rapid Test. Pemerintah mewajibkan rapid test untuk melakukan deteksi awal terhadap masyarakat yang hendak bepergian. Namun sayangnya tidak gratis dan cukup mahal harganya. Mulai dari Rp350.000 hingga Rp500.000. Itu pun hanya bisa digunakan selama 3 hari saja. Setelah itu harus dites lagi dengan biaya yang sama. Hal ini bisa menjadi bisnis baru untuk para pedagang rapid test karena akan meningkatkan permintaan alat rapid test. Padahal produsen rapid test di luar negeri juga sudah banyak sekali. Hal ini tentu akan semakin memurahkan pembelian produk alat rapid test. Harga produk rapid test impor sekitar 3 hingga 4 US dollar atau di bawah Rp60.000 bila dibandingkan dengan kurs Rp14.000. Melihat harga impor rapid test itu sangat berbanding terbalik dengan harga yang harus dibayarkan masyarakat jika melakukan tes cepat deteksi corona mengundang banyak pertanyaan. Padahal dalam protokol yang dibuat Menteri Perhubungan tidak dimasukkan kewajiban surat keterangan bebas corona. Aturan tersebut hanya dibuat oleh tim gugus tugas. Padahal untuk harga Rp60.000 cukup untuk rapid test massal seluruh penduduk Indonesia. Tapi mengapa dibiarkan menjadi bisnis? Inikah bisnis yang Pancasilais? Di tengah musibah bangsa meneguk keuntungan besar. Apakah ini sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi. Dan pada kesempatan kali ini saya telah berada dengan salah satu narasumber, yaitu Ibu Intan Fauzi selaku anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN. Ibu, selamat pagi, Ibu.
Selamat pagi, Sehat, Mbak Ayu. Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, kita membahas mengenai bagaimana COVID-19 dan juga ini rapid test yang diterapkan. Apakah ini bisa menjadi lahan bisnis baru yang seharusnya justru ini menjamin ketenangan dari masyarakat, tetapi justru malah sekarang kita melihat banyak sekali instansi atau juga tempat-tempat yang bisa melakukan untuk rapid test. Pendapat Ibu sejauh ini seperti apa? Baik, jadi sebetulnya rapid test itu adalah screening awal. Jangan diartikan sebagai diagnosa. Karena apa? Kalau seseorang reaktif dari rapid test, dia harus ditindaklanjuti lagi dengan PCR, swab test dan sebagainya. Sehingga tentunya ini bisa dilakukan mandiri dan relatif harganya tergolong murah. Kenapa? Karena pemerintah memilih rapid test awalnya adalah supaya cepat, murah, dan terjangkau. Oleh karena itu, kalau sekarang kemudian ini menjadi sesuatu yang mahal, dengan ketentuan bahwa seseorang dengan kendaraan umum, dan itu laut, udara, darat, darat dikecualikan mungkin ya, kalau kendaraan pribadi, tentunya akan sangat memberatkan bagi masyarakat. Ya, dan kita juga melihat Bu, itu Ibu tadi mengatakan bahwa ini adalah langkah awal untuk tes apakah ini positif atau tidak masyarakat. Nah, sebenarnya Bu, apakah kita bisa melakukan langsung ke swab testnya, ke PCR-nya, atau lebih baik kita melakukan rapid test terlebih dahulu? Sebetulnya di beberapa negara rapid test ini tidak dipakai karena memang akurasinya, dan kembali lagi ini adalah screening awal. Tapi memang karena populasi kita besar, ini menjadi salah satu pilihan pemerintah untuk melakukan screening awal. Sehingga dari satu populasi itu jika memang ada yang reaktif, kemudian bisa ditindaklanjuti. Sehingga kalau seseorang, tadi pertanyaan Mbak Ayu apakah bisa langsung, tentu sangat bisa. Hanya memang harganya tentu jauh berbeda yang terjadi sekarang di Indonesia. Karena PCR itu mesinnya dan sebagainya masih impor. Oke, baik. Tapi kalau Ibu tadi mengatakan mengenai harga, ini kan pemerintah ini menggelontorkan dana yang luar biasa untuk pandemi COVID-19 ini hingga ratusan triliun ya Bu ya digelontorkan. Apakah tidak bisa disubsidi Bu? Kenapa masyarakat masih harus membayar sendiri? Ya, jadi pada saat penanganan COVID awalnya anggaran yang dialokasikan sebesar 405,1 triliun dan untuk anggaran kesehatan secara keseluruhan 75 triliun, kemudian naik lagi alokasi penanganan COVID dan penanganan ekonomi nasional sebesar 677 triliun, kemudian 695 triliun, dan terakhir ini proyeksi anggarannya adalah sangat besar, lonjakannya dalam kurun waktu yang sangat singkat sebesar 905,1, dan untuk anggaran kesehatannya sendiri sebesar 85,7 triliun. Namun kalau kita melihat dari uraiannya, kami di Komisi 9 pada saat paparan dengan Kementerian Mitra Kementerian Kesehatan mempertanyakan berapa alokasi anggaran untuk kesehatannya sendiri. Karena di dalamnya ternyata 3 triliun itu ada untuk PBI, bantuan iuran BPJS. Kemudian untuk penanganan COVID-nya sendiri, kesehatan itu sebesar 65,9 triliun. Dan ada lagi tentunya karena memang tenaga medis, ada insentif untuk nakes, tenaga kesehatan, kemudian juga santunan kematian yang tidak terlalu besar, 300 miliar. Tapi artinya kalau anggaran kesehatan penanganan COVID dari 85,7 triliun yang penanganan COVID kesehatannya 69 triliun itu betul-betul digunakan dan betul-betul diserap. Tentunya seperti yang Mbak Ayu bilang, sangat mungkin bahwa rapid test itu seharusnya untuk orang yang memang di mana klaster itu ada, misalnya klaster yang ada kemungkinan klaster-klaster baru seperti pasar, pusat keramaian, termasuk juga perpindahan orang di bandara, di laut, pelabuhan dan sebagainya, itu seharusnya itu menjadi satu kebijakan pemerintah, karena dari situ kemudian kita bisa mendapatkan data
Oke, baik Bu. Nah, setelah kita melalui berbagai macam proses dalam pandemi COVID-19 ini, dari mulai PSBB hingga sekarang PSBB transisi juga, menurut Ibu seperti apa kinerja pemerintah Bu? Apakah ini sudah cukup optimal atau sebenarnya ada yang bisa dimaksimalkan kembali? Iya. Sejak penanganan awal dari mulai PMI kita kembali dari warga negara Indonesia, maksud saya dari Wuhan dan sebagainya, penetapan PSBB, sebetulnya kita sudah punya payung hukum yang sangat kuat mengenai penanganan penyakit infeksi. Nah, yaitu Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, dan di dalamnya sudah sangat lengkap apa itu PSBB dan sebagainya. Sehingga sebetulnya kita tidak perlu lagi tergagap dengan hal ini. Hanya memang kebijakannya perlu ada terintegrasi. Kalau beberapa hari terakhir ini Presiden sangat kuat menyampaikan hal mengenai penanganan COVID-19, apakah itu dari sisi penanganan kesehatannya, kemudian dampak-dampak lainnya, dampak ekonomi, dampak sosial, karena ini bisa menjadikan kontraksi ekonomi. Nah, sehingga pesan itu harus betul-betul dijalankan oleh para menterinya, oleh para jajarannya, seluruh kementerian dan lembaga, dan tentu didukung oleh masyarakat juga untuk melakukan dengan kesadaran dan kedisiplinan yang sangat kuat. Nah, apa yang disampaikan oleh Presiden itu sebetulnya adalah betul-betul harus diterapkan di dalam peraturan yang sudah ada dan implementasinya di lapangan. Karena saat ini dan apalagi dengan data terakhir ini, seminggu belakangan ini, termasuk Indonesia adalah positif COVID yang sangat tinggi, di atas angka 1000. Dan hari ini laporan dari gugus tugas mencapai yang tertinggi, yaitu 1624. Sehingga tentunya kita harus sangat waspada akan hal ini. Karena kenapa? Beberapa daerah termasuk Jakarta sudah masuk kepada masa transisi. Apa itu masa transisi? Artinya sudah mulai dibuka beberapa sektor lain, seperti misalnya dunia usaha, kemudian dari yang 11 sektor industri dibuka lagi semua, kemudian juga tempat-tempat sosial, malah sekarang keramaian pun dimungkinkan dengan protokol kesehatan yang tepat. Jadi ini harus betul-betul dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, karena penyebab utamanya adalah kesehatan. Oke, baik Ibu Intan. Nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan ini mengenai tajuk tentang pandemi COVID-19, tapi kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen, dan DK DPR RI. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen, masih membahas tajuk hari ini mengenai rapid test. Apakah ini menjadi alat bisnis yang baru? Nah Ibu, kita sekarang telah memasuki masa new normal. Namun tadi sebelum jeda Ibu telah mengatakan bahwa ini adalah kasus positif yang tertinggi, ada 1.600 yang tercatat. Ya, Melihat 1624. 1624. Melihat hal ini Bu, seperti apa tanggapan Ibu?
Kalau dari data gugus tugas yang disampaikan oleh juru bicara Dr. Yuri, bahwa seminggu ini adalah termasuk angka yang tertinggi karena di atas 1.000, apalagi lonjakannya sampai 1.624 per hari, artinya betul-betul kita harus waspada. Dan memang kebijakan masa transisi PSBB ini bisa dievaluasi sehingga supaya semua bisa berjalan dengan baik, artinya bukan berarti kembali normal seperti yang sudah disampaikan, selalu digaungkan oleh pemerintah bahwa kita tetap menjalankan protokol kesehatan dan sebagainya. Tapi bagaimana yang terpenting adalah implementasi kembali di lapangan. Aturan-aturannya sudah ada, Permenkes mengenai apa itu penggunaan, saya membuat lebih mudah 3M, masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, ini harus betul-betul dilakukan. Tapi selain itu tentu harus ada fasilitas-fasilitas, ketersediaan tempat-tempat, kemudian diatur baik itu di kendaraan umum, di tempat-tempat umum, semua apa itu jaga jarak. Implementasinya adalah betul-betul ada tanda-tanda rambu-rambu di mana jauh dari pusat keramaian itu harus dihindari. Karena memang sekarang klaster-klaster yang besar itu di mana ada interaksi manusia yang tinggi, antara lain adalah di pasar dan sebagainya. Sehingga kalau sekarang kemudian new normal diartikan oleh masyarakat sebagai bahwa kita bisa bebas berkegiatan tanpa melakukan protokol kesehatan yang ketat, atau malah sesuatu hal yang tidak perlu. Jadi misalnya kalau tidak perlu pergi ke pusat perbelanjaan atau hanya sekedar untuk keluar, ya tentu saat ini harusnya betul-betul dihindari. Karena kalau seseorang ingin keluar itu tidak cukup hanya protokol kesehatan, tapi betul-betul kita jaga intensitas interaksi penularan manusia ke manusia. Infeksi itu harus dihindari. Oke, jadi ini bukan normal yang benar-benar normal tanpa peraturan ya Bu, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Bu, kita mengetahui beberapa waktu lalu juga banyak universitas ternama di Indonesia ini telah berhasil untuk mencetak alat PCR. Ini kenapa ini tidak bisa dimaksimalkan dan juga menekan harga rapid testnya itu sendiri, Bu? Ya. Kalau rapid test darah antibody itu kan relatif sebetulnya bisa dilakukan mandiri, tapi itu bukan diagnosa. Kalau yang dimaksud adalah PCR, memang angkanya masih cukup tinggi. Kalau rapid test mungkin sekarang kalau di bandara dan sebagainya 300 sampai 500 ribu, harusnya bisa ditekan. Dan terakhir Presiden sudah menyampaikan bahwa harus ada standarisasi. Karena seseorang itu sebetulnya bisa dilakukan mandiri, walaupun kemudian alasan dari berbagai penyelenggara transportasi umum karena harus ada administrasi surat yang dikeluarkan, itu kan sebetulnya bisa disimplify. Nah, sekarang bicara PCR. PCR ini memang masih tinggi karena yang diproduksi di dalam negeri ini, artinya kita patut bersyukur dengan sejak adanya COVID-19 terlihat bahwa sebetulnya produksi dalam negeri itu bisa dan kita mampu gitu. Ventilator, masker, APD, kemudian juga termasuk PCR. Tapi PCR yang diproduksi di dalam negeri ini adalah test kitnya, 50 ribu test kit dan sebagainya. Tapi mesinnya itu sendiri itu memang kita masih import, sehingga memang secara umum harga PCR ini masih tinggi karena melibatkan mesin yang tadi masih import, kemudian test kit sudah kita bisa produksi di dalam negeri, ditambah lagi tingkat ketelitian labnya juga harus dengan sertifikasi khusus, dan kontaminasi tenaga medis yang melakukannya juga sangat beresiko. Kenapa kemudian ini menjadi lebih mahal? Tapi kembali lagi, tadi balik lagi alokasi anggaran untuk penanganan COVID ini harus betul-betul dimaksimalkan, dioptimalkan, dan kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan data test tracing dan sebagainya, itu ini adalah menjadi satu fasilitas tersendiri karena sekarang peraturan yang ada ditanggung oleh BPJS Kesehatan, ditanggung oleh pemerintah kalau pasien tersebut sudah positif. Gitu. Oke, baik. Jadi kalau baru sebatas pemeriksaan itu
belum ditanggung pemerintah. Apa Bu sejauh ini yang menjadi masalah utama pada alokasi anggarannya Bu? Sehingga ini mungkin masih ada pos-pos yang kurang tepat sasaran, itu masalah utamanya di mana? Jadi kalau data yang kami terinfo terakhir dari 85,7 triliun khusus kesehatan penanganan COVID baru terserap sekitar 4,8%. Nah tentu ini sangat ironis karena wabah ini sudah berjalan cukup lama. Artinya kalau kita bicara pandemi dunia itu sudah sejak akhir tahun 2019 Desember. Nah, masuk Indonesia dideteksi di Maret. Ini sudah memasuki masa kuartal 1, bulan Juni sudah lewat. Dan beban pemerintah akan semakin besar kalau permasalahan kesehatan tidak diselesaikan. Karena apa? Selain dampak kesehatannya, tentu ada dampak sosial bagi masyarakat, dampak perekonomian masyarakat yang kemudian secara skala besar juga dampak bagi perekonomian nasional. Nah, bantuan sosial yang semula dialokasikan sampai dengan bulan Juni, April, Mei, Juni, kemudian akhirnya harus diperpanjang sampai dengan Desember karena penanganannya belum tuntas. Nah ini sebetulnya kita harus betul-betul waspada, jangan sampai terjadi sehingga memang pemerintah, kementerian, lembaga terkait yang melakukan tupoksi dari penyelesaian pandemi ini, baik itu sisi kesehatan, sisi sosial, juga penanganan ekonominya harus betul-betul terintegrasi untuk betul-betul menyelesaikan. Karena kalau tidak, APBN kita akan tersedot, APBD juga begitu, daerah sekarang juga semua sudah teriak, akan tersedot untuk penanganan ini. Sehingga sebetulnya kalau penanganan kesehatannya tidak tuntas, ini akan menjadi lebih panjang. Oke, baik Ibu. Terakhir Ibu, ini apa harapan Ibu dan juga melihat dinamika di lapangan juga sekarang sangat luar biasa sekali mengenai masalah pandemi COVID-19 ini. Sebagai anggota Komisi 9 DPR RI, seperti apa yang Ibu harapkan nanti ke depannya? Ya. Saya berharap besar bahwa anggaran yang sudah dialokasikan untuk penanganan COVID ini betul-betul bisa direalisasikan segera supaya kita ada penanganan kesehatan, penanganan sosial, ekonomi yang betul-betul selesai. Artinya kita bicara tidak ada lagi transmisi lokal. Bukan berarti memang kalau penyakitnya itu sendiri masih ada karena vaksin dan obat belum ditemukan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menyelesaikan, harus tuntas. Dan kita harus belajar dari pengalaman yang ada sekarang, jangan sampai terjadi gelombang kedua. Gelombang kedua itu tidak harus terjadi karena kita sudah bisa mencontoh dari negara-negara lain. Kemudian juga masyarakat diharapkan betul kesadarannya dan kedisiplinan yang sangat ketat. Masa new normal ini adalah dibuka dalam rangka tentunya terbatas untuk kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan oleh seseorang. Artinya kalau kita tidak ada kegiatan yang diperlukan untuk bisa keluar, tidak perlu keluar, dan kemudian juga Permenkes sudah mengeluarkan aturan penanganan protokol kesehatan antara lain 3M, masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan sering-sering, itu memang harus wajib dilakukan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Intan Fauzi, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN. Kita berharap semoga nanti ke depannya ini pemerintah dan juga masyarakat dapat bekerja sama ya Bu ya, untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan pemirsa, perjumpaan kita berakhir sampai sini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.